Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang berjaga-jaga. Jika Anda bola mania, pasti Anda tidak asing lagi dengan istilah injury time. Injury time adalah perpanjangan waktu dalam pertandingan sepak bola. Yang menariknya banyak gol terjadi saat injury time. Kenapa? Karena lengah. Banyak pemain merasa sebentar lagi pertandingan selesai dan mereka jadi lengah. Karena lengah, akhirnya mereka pun kecolongan. Musuh menyerang dan memanfaatkan celah itu hingga terciptanya gol. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, hidup ini adalah pertandingan dan kita harus mengakhiri pertandingan itu hingga garis akhir. Share firman Tuhan ini jelas sekali. Jangan pernah lengah hingga pertandingan benar-benar selesai. Tokoh-tokoh Alkitab juga banyak yang kebobolan di masa-masa akhir hidupnya. Contoh, Musa tidak sabar terhadap bangsa Israel yang suka memberontak, padahal tinggal selangkah lagi ia masuk ke Kanaan. Dalilnya bilangan 20 ayat 12. Salomo mengawali pemerintahannya dengan baik, tapi akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala karena terpengaruh oleh istri-istrinya. Dalilnya 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Demikian juga dengan Gideon. Di akhir hidup Gideon membuat baju efod dari emas permata. Siapa sangka hal itu menjadi jerat baginya dan seisi rumahnya, sehingga bangsa Israel jadi menyembah efod itu. Dalilnya Hakim-Hakim pasal 8 ayat 27. Berjaga-jagalah, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa karena kita lengah. Alkitab menggambarkan iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan iblis tidak akan pernah menyerah sampai menit-menit terakhir. Bahkan di menit-menit terakhir itulah iblis semakin intens menggoda dan berusaha menjatuhkan kita. Iblis akan melakukan apapun juga karena iblis tidak mau sendirian di neraka. Oleh karena itu, apa yang sudah kita mulai dengan baik, lanjutkan terus sampai garis akhir. Yang terakhir, siapapun kita harus tetap berjaga-jaga. Mau kita pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Makanya firman Tuhan kepada pelayan Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa? Firman Tuhan ini adalah peringatan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Dan kepada umat Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdulu. Artinya apa? Firman Tuhan ini peringatan kepada orang percaya atau kepada jemaat Tuhan. Itu sebabnya semua kita harus berjaga-jaga. Jangan ada yang lengah. Kalau di antara pelayan Tuhan atau umat Tuhan ada yang berselisih paham, segeralah diberesin. Apa susahnya hanya minta maaf, setelah itu kita hidup damai lagi. Ingat, kebocoran yang kecil di kapal kalau tidak segera diperbaiki, kapal sebesar apapun bisa tenggelam. Demikian juga dengan pelayan Tuhan. Sehebat apapun pemakaian Tuhan, kalau kita tidak berjaga-jaga, masalah yang kecil bisa menjatuhkan kita. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.